Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi-lagi sebenarnya promosi gratis kepada Anies Baswedan dengan kasus Tom Lembong ini. Kenapa? Tom Lembong kata kejaksaan tak terbukti merugikan keuangan negara. Tapi ditangkap. Aneh kan? Kenapa kita katakan aneh dan melawak sekali kasus Tom Lembong ini? Sepertinya pokoknya Tom Lembong ditangkap. Orang lain yang berbuat. Dia yang ditangkap, kan begitu nampaknya sekarang ini. Saya tengokkan kepada kawan-kawan konstruksi perkaranya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, Anies Baswedan mengunjungi sahabatnya, Tom Lembong. Yang kita kaitkan dengan promosi gratis lagi kepada Anies Baswedan. Bahwasanya orang-orang di dekatnya adalah orang-orang yang bersih. Mari kita mulai dengan kasus anehnya. Coba kita bacakan aja. Kejagung tak bebankan Tom Lembong bayar kerugian negara. Apa masalahnya ini kan? Dari CNN kita kutip. Kejaksaan Agung menyatakan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong tidak dibebankan membayar kerugian negara dalam kasus penyalahgunaan wewenang impor gula. Tak ada kerugian negara, tapi dia ditangkap. Ini lucu ini. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kohar menjelaskan, kerugian yang terjadi saat itu bukan di masa Tom Lembong. Jadi bukan di masa dia. Tapi tetap pokoknya dia ditangkap. Ini kuncinya. Ini adalah kerugian di tahun 2016 yang pada saat itu penjabatnya bukan Pak Menteri Perdagangan saat itu. Bukan Pak Thomas Lembong, ujar Kohar dalam konferensi pers di Jakarta. Maka kerugian itu tidak dibebankan kepada tersangka yang disangkakan melanggar undang-undang tidak pidana korupsi bersama-sama dengan Tom Lembong. Tapi dia ditangkap. Tapi Kejagung telah menyita sekarang ini 565 miliar di kasus korupsi impor gula. Kan aneh. Aneh kenapa? Ini dia katanya. Tom Lembong dinilai menyalahgunakan wewenang sebagai Menteri Perdagangan dengan mengeluarkan izin persetujuan impor PI dengan dalih pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional meskipun Indonesia surplus gula. Tapi itu tidak menyebabkan kerugian negara. Yang menyebabkan kerugian negara adalah sebelum Tom Lembong. Kan begitu ceritanya nih. Kerugian yang sekarang 565 itu bukan pada era Tom Lembong. Walaupun menyalahgunakan wewenang, tidak ada kerugian negara. Akan gitu. Tapi apalagi kalimat yang di belakangnya nih. Namun lanjut Kohar, hal itu tak berarti Tom Lembong tidak menerima aliran dana korupsi. Ia pun mengatakan aliran yang itu akan terungkap dalam persidangan. Artinya sekarang ini lucunya. Sebenarnya kalau dalam kasus-kasus tertentu harus dikatakan dulu ada aliran dana dari sana sini, baru bisa ditangkap orang. Ini pokoknya Tom Lembong ditangkap. Walaupun bagaimana ceritanya Tom Lembong ditangkap. Jadi si A yang berbuat, Menteri Perdagangan yang sebenarnya yang pada waktu itu yang menyebabkan kerugian negara, kebijaksanaan yang menyebabkan kerugian negara tidak ditangkap. Ini yang 565 ini akibat kebijaksanaan dari menteri sebelum Tom Lembong. Tidak pada saat Tom Lembong. Tapi pokoknya Tom Lembong yang ditangkap. Apa artinya? Kemungkinan bebasnya lebih tinggi di sini. Tapi kemungkinan bebasnya itu lebih tak tinggi lagi kalau Tom Lembong memang pokoknya harus ditahan, pokoknya harus ditangkap, pokoknya harus ditahan, dijadikan narapidana, dijatuhi hukuman. Kalau pokoknya. Ini nampak dari kasus itu. Apapun yang terjadi sama Tom Lembong ini, narasi publik sudah melihat bagaimana konstruksi perkaranya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa menteri yang menyebabkan kerugian itu tidak ditangkap? Yang menyebabkan 565 miliar sekarang ini. Kenapa tidak itu yang ditangkap? Kenapa Tom Lembong? Tidak terbukti dia menyebabkan ini kerugian yang 565 miliar. Kok dia ditangkap? Kan artinya pokoknya Tom Lembong yang ditangkap. Si A yang berbuat, si B harus ditangkap. Begitu kan ceritanya. Tapi untungnya kawan-kawan, kepada kita pendukung Anies Baswedan, ini waktu Anies Baswedan sekarang menjenguk Tom Lembong ini mensiratkan kepada publik. Dari segi politik, Anies Baswedan kan mendukung bahwasanya dia percaya kepada Tom Lembong. Percaya sekali. Dan kenyataannya sudah nampak oleh publik. Orang-orang di barisan Anies Baswedan ini orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang jujur, nampak sekali di situ. Walaupun ada kebijaksanaan dia yang sedikit melanggar, mungkin dia tidak menyebabkan kerugian negara. Pokoknya dia ditersangkakan. Apa artinya? Antitesa dari pemerintahan yang blunder. Kejagung kan termasuk pemerintahan itu. Artinya menaikkan
nama Anies, promosi Anies, ormas Anies lagi. Baik dia lepas, apalagi sempat dia lepas. Lebih tinggi membubung nama Anies Baswedan. Ada gerakan perubahan sekarang yang diusung dia itu, ada orang-orang yang hebat-hebat di situ. Orang-orang yang bersih di situ. Apalagi dia ditersangka, ditahan, ataupun dijatuhi hukuman, lebih parah lagi. Publik melihat kepercayaan kepada pemerintahan sekarang, kepercayaan kepada makhluk-makhluk petugas-petugas di kehakiman, di pengadilan, di instansi yang namanya yudikatif, itu habis juga. Masa orang udah jelas tidak bersalah, kemudian dihukum? Ke pengadilan orang tak percaya, ke hakim orang tak percaya, semua tidak percaya. Yang orang percaya adalah Anies Baswedan dan Tom Lembong. Itu saja sebenarnya. Tambahan promosi sebenarnya kepada Anies Baswedan, dijatuhi Tom Lembong, jadi promosi, dibebaskan Tom Lembong juga jadi promosi kepada Anies Baswedan. Makanya Anies mendatangi sekarang, memberikan sebuah buku kejujuran. Terima kasih.